hati kita bersih, lisan kita bersih, banyak-banyak bersolawat. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Orang yang tidak percaya bahwa sholawat membuka pintu rezeki, perhatikan malam ini. Begitu kita bersolawat langsung keluar ke kota. Man sholla alaihi sholatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa hubban anhu asyra sayyi'at, ditutupi 10 dosa silap dan kesalahan, wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Kue kotak pun mengalir sampai ke bawah. Luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Doakan supaya yang memberikan kue kotak ini masuk surga. Siapa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad nanti di surga Jannatul Firdaus? Aktsaruhum sholatan, orang yang paling banyak bersolawat. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Ka'adaini fil jannah, dekatnya seperti ini di surga. Nabi menunjukkan as-sababah wal wusta, jari telunjuk dan jari tengah, wa faraja bainahuma, dijarangkan di antara dua jari. Beginilah mereka dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Ramadan perbanyak sholawat. Apa kabarnya Bu? Sehat. Gimana kabarnya suami saya, anak saya, menantu saya, tetangga saya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya kalau diminta mendoakan air, doakan anak saya Pak Ustadz biar supaya jadi penghafal Quran, doakan istri saya Pak Ustadz sedang mengandung supaya dimudahkan lahiran, doakan anak saya supaya mau tinggal di pondok pesantren, hatinya terbuka untuk belajar. Apa yang Ustadz baca? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika. Aku meminta kepada Engkau ya Allah, bertawassul dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang masuk surga kalau tidak dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa selamat dari azab neraka kalau bukan karena syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini adalah ungkapan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga orang yang selawat sampai jam 2 malam. Salatullah, salamullah. Salat subuhnya jam 8. Ala Toha Rasulillah. Masjid kosong. Tapi itu tidak ada di Barito Utara, tidak ada di Muara Teweh, itu hanya ada di planet Mars, Merkurius, dan Neptunus. Adapun masjid-masjid kita, jamaah dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, kalau kalian mau melihat masjid hampir meledak, datanglah ke Muara Teweh, atas tak muat, bawah penuh, pinggir jalan. Tapi mengukur masjid ramai tidak hanya di bulan suci Ramadan, lihat juga nanti mulai di bulan Syawal. Di situ nanti baru terlihat mana pemain naturalisasi, mana pemain cadangan, mana pemain bayaran. Yang hadir tetap pemain inti. Dia Bilal, dia azan, dia iqamah, dia imam, dia makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mas baik. Sampai masanya enggak terdengar lagi amin. Tapi imamnya husnuzan, mungkin lagi di jalan. Pas rakaat kedua, Allahumma hadina fi man hadait. Ada makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dia lari, bukannya jin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda cinta kepada Nabi? Jaga warisan Nabi. Mana warisan Nabi? Masjid. Ustaz Somad, masjid sudah dibangun. Tapi itu udah ada apa? Masjid Islamic Center. Betul? Sudah dibangun? Di mana? Ada. Pak Ustaz nggak percaya ya sama Pak Bupati. Sudah cek and recheck. Ada Islamic Center sudah dibangun Ustaz Somad. Cuman lampu-lampunya masih belum fix 100%. Saya paham. Itu sebetulnya cara Pak Bupati supaya kalau itu siap saya diundang sekali lagi. Islamic Center dibangun orang pakai APBD, anggaran belanja daerah. Semua bupati pandai. Belum tentu, ada juga yang nggak pandai. 2 periode jadi bupati tidak meninggalkan apa-apa. Yang ditinggalkan hanya taman-taman kota. Selesai pensiun, taman kota tempat orang pacaran. Siap-siap dapat dosa jadiah. Tapi membangun Islamic Center pakai uang pribadi, lalu kemudian sampai hari kiamat mengalir pahalanya, insya Allah. Amin. Hai kepala daerah, bupati, gubernur, camat, kades, kadus, pakai amanah yang dititipkan Allah di ujung jarimu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini antrian apa nih? Masya Allah. Di tempat-tempat lain kalau sudah datang antrian bawa kotak, biasanya jantung jamaah mulai bergetar. Kenapa? Sodako. Tapi di Muara Tewe beda. Kotak datang bukan mau minta sodako, membagi kue kotak dan air minum. Yummy. Kenapa dibagikan kue makanan? Supaya jamaah tenang mendengar sambil memberikan sejalan antara santapan rohani dan santapan jasmani. Berikutnya pesan yang keberapa? Saya ingat, cuma ngetes saja. Jamaah ini masih ingat apa enggak? Pesan yang ketiga adalah innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu bersaudara. Selama saya di Barito Utara, di Muara Tewe, belum ada satupun orang yang menanyakan saya, Ustaz Somad sukunya apa? Nggak ada yang nanyakan saya. Marganya apa? Nggak ada yang bertanya. Padahal Abdul Somad datang dari pulau yang berbeda, Sumatera, dari suku yang berbeda, Melayu. Tapi ketika datang di sini disambut dengan gegap gempita karena mereka melihat innamal mu'minuna ikhwah. Kalau sudah bersaudara jangan saling menyesatkan. Kalau sudah bersaudara jangan membid'ahkan. Kalau sudah bersaudara jangan memfasikkan. Sibabul muslimi fusuqun. Mengejek orang muslim itu bisa fasik. Wa qitaluhu kufrun. Kalau sampai kelahi berperang bisa menjadi kafir murtad. Na'udzubillah. Bagaimana dengan yang berbeda agama? Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Tidak Islam.
tapi Nabi mengajarkan muahadah 12 pasal disusun oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahim Al-Mahfum. Orang Islam dengan yang tidak Islam sama-sama wajib menjaga kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Orang Islam dengan yang tidak Islam sama-sama wajib menjaga ketentraman di Barito Utara. Muat itu saking kencangnya takut salah ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Tetanggamu, kawan sekantor, sama-sama satu pekerjaan, jiran, tidak seagama denganmu, selama mereka tidak memerangi kamu, selama mereka tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, selama mereka tidak membunuhmu, tidak memancung kepalamu, antabarrohum, kamu boleh berbuat baik kepada mereka, watuk situ ilaihim, bersikap adil kepada mereka. Kalau di tempat kami di Sumatera Utara itu ada saudara non muslim, kalau pesta anak pernikahan beda agama biasanya dibuatkan 2 kemah makanan catering. Ini catering yang Islam, ini catering yang non muslim. Sudah sama-sama tahu, tinggal naik ke atas, selamat menempuh hidup baru. Pas giliran makan, makannya di sini dan tidak ada yang mampir di sini. Karena dia tahu, yang belum makan di mana? Sini. Tapi nggak boleh kuahnya jadi gitu. Sudah sama-sama paham dalam masalah sosial, dalam masalah bertetangga, dalam masalah menjaga hati. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, kalau sudah dalam masalah ibadah, wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini anak-anak kita mesti diajarkan sampai mereka ke papasan, tapi nggak ada reka, gasnya kencang, silap-silap kita bisa masuk dalam sinkretisme, mencampurkan agama. Yang namanya mencampurkan agama tidak pernah berhasil. Di India pernah dilakukan, gagal. Dimanapun kegagalan, maka tidak ada jalan lain kecuali jalan yang diajarkan Islam dalam masalah sosial. Silakan. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, dalam masalah sholat, dalam masalah masjid, dalam masalah sholawat, kita cukup saling menghormati. Jangan ajarkan Islam tentang toleransi, karena agama ini bukan agama kemarin sore 1443 tahun yang lalu hijrah ke kota Madinah. Mereka sudah hidup bersama, berdampingan, seia sekata. Betul? Anak-anak kita mesti diajarkan demikian. Kalau tidak nanti orang salah paham tentang Islam. Islam adalah agama yang disebarkan dengan pedang. Memang benar, Islam itu disebarkan dengan pedang. Untuk apa? Motong hewan kurban. Gimana motong hewan kurban pakai pisau silet? Tapi kalau untuk peradaban, maka Islam datang dengan kedamaian. Mesir Islam, Libya Islam, Maroko Islam, Azerbaijan Islam, datang ke Nusantara. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan lil muslimin, bukan lil mu'minin, tapi lil alamin. Semesta alam mendapat kedamaian, kebaikan Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adikku, jamaah semua yang berhadir pada malam hari ini, kalau kepada orang berbeda agama saja kita bisa baik, apalagi kepada orang yang sama-sama Islam. Ada buat nuzul Quran, bid'ah. Ada buat halal bihalal, bid'ah. Ada buat menyambut satu Muharram, bid'ah. Ada buat maulid Nabi, bid'ah. Ada buat Isra Mi'raj, bid'ah. Kau lupa kalau kau tuduh saudara melakukan bid'ah, berarti kau katakan dia dhalalah, berarti dia finnar. Kullu bid'atin dhalalah
wa kullu dhalalatin finnar. Hati-hati, jangan hanya karena berbeda pendapat lalu dikatakan bid'ah. Imam Syafi'i berkunut, Allahumma bina fi man hadait. Imam Ahmad bin Hanbal tidak berkunut. Apakah Imam Ahmad bin Hanbal membid'ahkan Imam Syafi'i? Tidak. Imam Ahmad bin Hanbal mengaku, da'awtu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Aku mendoakan Imam Syafi'i dalam salatku 40 tahun. Rabbil firli wa li walidayya wa li Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Bukan setelah salat, di dalam salat dia mendoakan Imam Syafi'i. Padahal mereka berbeda. Imam Syafi'i kalau baca ayat jahat, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Hambali kalau membaca ayat sir. Imam Syafi'i kalau selesai membaca salat, selesai salat, maka zikirnya kalau jamaah sudah paham dibaca sir. Imam Ahmad bin Hanbali selesai salat zikirnya jahar. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Saya kalau jadi imam selesai sholat zikirnya saya jaharkan. Kenapa? Karena ada orang mu'allaf baru masuk Islam, dia nggak tahu bacaannya. Yang kedua, ada anak-anak yang ikut bapaknya untuk mengajar anak supaya tahu bacaannya. Jamaah kan udah tahu semua Pak Ustaz, kenapa dibaca jahat? Sama sebelum imam angkat takbiratul ihram, imam kan peserta makmum, sawu subuh, luruskan sokong. Apakah jamaah tidak tahu luruskan sokong? Saya tanya sekali lagi, apakah jamaah tidak tahu luruskan sokong? Tahu. Kenapa imam mengatakan luruskan sokong? Pesan harus terus menerus sampai hari kiamat. Belum pernah saya sholat tiba-tiba imamnya ngomong gini, makmum, aku tidak suruh meluruskan sokong, tadi udah tahu semua kan? Sawu sufuf fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan shaf karena sesungguhnya lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Khotib sebelum naik ke atas mimbar, apa kata Bilal? Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan kepada teman di sebelahmu, diam, faqad la'auta, kau sudah melakukan perbuatan lawa. Wa man lawa fala jum'atalah, siapa yang melakukan lawa maka tiada pahala Jumat baginya. Ansitu, diam, wasma'u, dengarkan baik-baik, yarhamkumullah. Ini adalah untuk mengingatkan jamaah, wa tawasau bil haq wa tawasau. Sallu salatat tarawih rak'ataini jami'atan rahimakumullah. Itu aba-aba, karena ada makmum yang datang belakangan, dia nggak tahu ini sholat tarawih atau sholat witir. Karena makmum ini nggak hitung berapa rakaat, yang penting Allah, Allah, Allah. Temannya nanya, ini witir apa tarawih? Kalau sebenarnya nanya aku enggak ini. Tanya sama teman sebelah, ini witir apa tarawih? Jawab sholat aja, Allah tahu apa yang ada. Dia nggak bisa. Niatnya itu di dalam takbiratul ihram, Allahu akbar, wasat ta'ala ta'yin. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, sebelum takbiratul ihram mesti jelas dulu salatnya apa? Tarawih. Berapa rakaat? 2. Jadi imam apa jadi makmum? Makmum mesti jelas Allahu akbar. Tapi kadang laki-laki kadang segan mau nanya. Yang berani ibu-ibu dari belakang tirai, Pak Imam, witir apa tarawih? Imamnya jawab witir, 3 rakaat 1 salam. Kira-kira lebih etis mana? Lebih santun mana? Dengan cara ngomong begitu atau pakai Bilal? Sallu salatal witri salasa raka'atin azabakumullah. Jadi ini semacam komando, bukan perbuatan bid'ah, bukan menambah-nambah ibadah, bukan berkreasi. Begitu juga dengan tasbih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Di muara pakai tasbih. Alhamdulillah, sama. Naik pesawat
sunnah wal jamaah. Kenapa mereka bertasbih di sela-sela tarawih? Karena orang Makkah habis rakaat panjang, ayatnya panjang, rakaat tegak berdiri lama, saat duduk istirahat mereka tawaf. Saat tawaf itu bertasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Orang Madinah gak bisa tawaf karena gak ada Ka'bah. Maka orang Madinah di sela-sela 4 rakaat duduk santai, sholat pendek, gerak cepat, rakaatnya pendek, ayatnya pendek. Di dalam tasbih, di dalam ruku sujud ada tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itulah dalil bertasbih di sela-sela tarawih. Selesai salat, Ustaz Somad jadi imam. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Bid'ah. Mana bid'ah? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kami tahu Nabi selesai sholat karena kami mendengar takbir. Takbir mana? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau tidak kita jaharkan seperti ini, kita khawatir nanti anak-anak kita pulang dari masjid ditanya sama emaknya, tadi bacaannya apa di sana? Apa bacaan? Entah, silent. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbeda pendapat itu biasa. Jangan kena hanya berbeda pendapat kita kelahi. Pak Ustaz, yang menyebabkan kelahi ini bukan berbeda pendapat, terus beda pendapatan mungkin. Mari kita jaga persatuan ukhuwah. Jangan hanya karena masalah khilafiyah sepele-sepele. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira-kira sampai atau enggak sampai? Sampai. Mana buktinya Pak Ustaz? Buktinya enggak balik lagi. Berarti sampai. Dalilnya mana? Mana dalilnya? Sekarang lagi tren orang nanya dalil. Mana dalil? Dia nggak percaya sama ustaz, nggak percaya sama guru, nggak percaya sama kiai. Tapi pas naik pesawat dia percaya sama pilot. Buktinya apa? Buktinya kalau naik pesawat belum pernah dia ketuk pintu pesawat lalu nanya ke pilot, giginya mana? Ini metik atau manual? Minyaknya mana? Kenapa percaya sama pilot? Padahal ada oknum pilot yang tertangkap pakai sabu. Setelah sampai baru tahu rupanya dia sedang melayang. Kenapa tidak percaya kepada para ulama? Kenapa nanya dalil? Tapi kita kan mesti bertanya pada dalil. Betul. Tapi kalau dia sebutkan betul tentu juga paham. Ketika Nabi lewat di suatu makam, Nabi mengambil pelepah korma, fasaqahu nisfain, dia belah 2, dia tusukkan di makam. Sahabat bertanya, lima fa'alta hadza ya Rasulullah? Kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Selama pelepah korma ini basah, belum kering, maka tasbihnya turun kepada orang yang ada di kubur. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Sharh Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Kalau pelepah korma saja tasbihnya sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Ya Saulawi, pelepah korma bertasbih, pohon-pohon kayu bertasbih. Apakah semua pohon bertasbih? Pak Ustaz, ada pohon yang tidak bertasbih. Mana pohon bunga yang di depan ini? Ini tidak bertasbih karena plastik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengambil dalil itu tidak selamanya secara tekstual. Mereka belajar fikih, mereka belajar usul fikih. Kita hanya belajar 5 pelajaran: fisika, kimia, biologi, matematika,
bahasa Inggris, itu pun online. Bagaimana dengan ulama yang belajar kitab di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, hatam kitab fikih, qawaidul fikih, usul fikih, ulumul hadis, rijalul hadis, mustalahul hadis, mukhtaliful hadis, tafsir, ulumul Quran, nahwu, sharah, balaghah, ma'ani, bayan, mantiq, arud qawafi, belum lagi ilmu-ilmu alat. Maka ini semua adalah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi nanti kalau ada orang mudah menyalahkan orang lain, membid'ahkan, memfasikkan, mengatakan dia saja yang benar, yang lain masuk neraka. Jadi surga itu sepi sekali. Isi surga itu cuma dia, istrinya sama gurunya. Jamaah jangan mau diprovokasi. Siap jaga persatuan? Siap jaga ukhuwah Islamiyah? Siap meramaikan masjid dengan ibadah? Siap terus maulid Nabi berjanji marhaban salamatan? Takbir! Tadi saya mulai tausiah jam 9, sekarang jam 10. Ternyata cepat waktu berlalu di Muara Tewe. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi yang baru saya sampaikan 3. Pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, innamal mu'minuna ikhwah. Yang keempat, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Bulan turunnya Al-Quran, Imam Malik bin Anas menutup pengajian kitab Muwatta. Dia lebih banyak mengkhatamkan Al-Quran. Wa kana al-Imamul Bukhari yukhtimul Qur'ana 60 khatamah. Imam Bukhari mengkhatamkan Al-Quran 60 kali khatam. Ini sudah malam yang ke 23 15. Nah, malam yang ke-16. Tadi witir kita sudah pakai kunut. Ya, betul. Berarti sudah lewat setengah. Ini gunung. Kalau sudah lewat puncak, itu menurun ke bawah. Kencangnya luar biasa. Pikiran sudah mulai berbolak-balik. Pikiran sudah tidak fokus lagi pada khatam Quran tarawih witir. Sudah mulai berpikir, ini toples warna merah apa hijau, gorden, wallpaper, kuenya gambar bintang atau gambar peta apa loh. Bagaimana tamu nanti datang, bagaimana membuat mereka kagum. Ini semua mesti diganti. Maka fokuskan ibadah. Saya tidak mau mendikte jamaah. Sudah berapa kali datang? Sudah berapa kali? Kita tanya diri kita masing-masing. Yang sudah khatam, alhamdulillah. Yang belum khatam, lanjutkan insya Allah. Yang sudah lewat nanti 27 malam kan juga selesai. Inna jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan sampai nanti kita mati masuk ke liang lahat, tidak ada yang menolong. Istri pulang, suami pulang, anak pulang, kawan pulang, teman pulang, mobil ditarik karena kredit belum lunas. Kita hanya tinggal sebujur kaku. Bang, liang lahat. Malaikat datang bertanya, satu-satunya yang membela hanyalah amal, dan di antara amal adalah Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Tidak ada alasan orang Muara Tewe tidak bisa baca Quran. Betul? Ternyata Syekh Fahmi Samsami mendirikan pondok pesantren. Saya lama melihat kajian beliau di YouTube. Beliau belajar di Makkah bersama Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Asani Al-Maliki. Lalu kemudian beliau juga dari India, Nadwatul Ulama. Maka nama beliau adalah Syekh Fahmi Samsami Al-Nadawi Al-Maliki. Ilmu timur dan barat dari para habaib. Dan kebetulan malam ini adalah malam haul mengenang wafatnya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Rupanya baru saya tahu
setelah sampai di Muara Tewe bahwa beliau punya ma'had pesantren yang sekarang dipimpin oleh Al-Mukarram Syekh Rusman. Masya Allah, anak-anak kita yang sudah belajar, alhamdulillah. Anak kita yang belum belajar, daftarkan, selamatkan. Tidak ada alasan untuk tidak bisa baca Quran bagi masyarakat Muara Tewe. Kalau ada yang tidak bisa belajar, segera belajar. Tidak ada batasan umur. 22 tahun S2, 22 tahun S1, 25 tahun S2, 27 tahun S3. Itu pendidikan barat. S1, S2, S3, STLR, S Bandung, S Bogor. Tapi kalau pendidikan Islam, minal mahdi ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Tapi saya malu Ustaz, saya sudah 40 tahun gak bisa ngaji. Datang ke saya, Tuan Guru, saya mau belajar, tapi saya malu dilihat anak saya. Bisa nggak belajar 4 mata? Kata kiainya kan 4 mata, tidak bisa. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sekarang sudah 6 Pak Ustaz, udah 6 juz, Iqra 6. Lanjutkan. Habis sholat maghrib, panggil anaknya. Sini, sudah sampai mana hafalannya? Amma yatasaalun, baca. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Mantap. Anak nomor 2, sampai mana bacaannya? Wadduha. Mantap. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Istri, buah hati melayan jiwa, siang malam terbayang-bayang, jangan lama-lama pergi setelah nafasku hilang. Baca Yasin. Dari dulu sebelum nikah Yasin, anak pertama Yasin, anak kedua Yasin, kok Yasin terus? Untuk persiapan kamu sakaratul maut. Bersyukurlah kalau di keluarga masih membaca Al-Quran. Jangan sampai kita pergi ke rumah, Al-Quran tinggal di dalam lemari kaca di ruang tamu yang cantik dan indah. Kacanya dikunci, di dalam lemari ada kotak kayu jati, kayu jatinya dikunci, di dalamnya ada Al-Quran yang diikat dengan kain sutra. Itulah mahar nikah tahun 80 yang lalu. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, nggak pernah dibuka sampai mati karena kuncinya hilang. Tunai. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang yang baca Al-Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Perbanyak anak-anak penghafal Quran, perbanyak rumah Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Ma'had Tahfiz Quran, supaya turun rahmat ke Muara Tewe. Rahmat Allah itu seperti buah yang matang, yang dicolok akan jatuh ke bawah. Allahumma irhamna bil Quran. Apa artinya? Allahumma ya Allah, irhamna, turunkan rahmatmu kepada kami, tapi melalui bil Quran. Kalau anak kita sudah baca Quran, menghafal Quran, maka jadilah yang kedua, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Al-Quran akan menjadi imaman, nuran, cahaya, hudan, hidayah, wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Kalau kita lupa, dia ingatkan kita. Kalau kita tidak tahu, dia ngasih tahu. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Tradisi di tempat kami, anak laki-laki khatam Quran sebelum khitan bersunat.
Saya tidak tahu di beberapa daerah hitannya biasanya tamat SD, di Pulau Jawa hitannya lebih cepat. Anak saya kemarin ditawarkan oleh orang Melayu pulang dari Malaysia, dia punya metode baru namanya sunatron. Ustaz Somad, bisa kami tolong di endorse apa Pak? Sunatron. Apa ini alatnya? Dipasang langsung sembuh, nggak perlu pakai sarung. Oke, saya mengendorse. Jemaah manapun berada, pakailah sunatron, sunat pagi sore, bisa akad nikah. Kaget semuanya. Anak saya sunat umur 8 hari, lahir hari Jumat, Kamis malam Jumat, Jumat depannya dikhitan, selesai cepat. Ternyata di baliknya ada najis Ustaz. Ini bisa infeksi Ustaz. Setelah dipotong bersih Ustaz. Manfaatnya amat sangat baik sekali. Dan saya kalau masuk dakwah ke pedalaman itu kerjasama dengan sunatron, dengan dokter-dokter. Kami buat daftarkan segera anak dan suami Anda. Suami-suami yang matanya celalatan khawatir dilahirkan pelakor, nah kita sunat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini semua kebaikan. Kenapa demikian? Karena kita kembali kepada Al-Qur'an. Walau anna al-qura amanu, kalau penduduk Barito Utara Muara Tewe amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakat, turun barokah, tanahnya barokah, sungainya barokah, ternak ikannya barokah, sapinya barokah, kambingnya barokah, rezekinya melimpah ruah insyaallah. Amin. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka meninggalkan Al-Qur'an, meninggalkan ajaran Islam, akhadnahu, nikmat itu akan kami cabut. Na'udzubillah. Insyaallah anak-anak kita ini akan melanjutkan perjuangan Islam ketika kita sudah mati dimakan cacing tanah. Mereka akan tetap berdiri. Mereka yang akan melaksanakan nuzul Quran di Masjid Raya Muara Tewe tahun 2042. Penceramah Abdul Somad. 2022 saya kesini. 3242. Berarti umur saya waktu itu sudah 65 tahun. Oh, ceramahnya udah gak bisa berdiri, pakai kursi. Jamaah sekalian, pengajian kita malam ini tentang sakaratul maut. Yang terakhir, poin yang kelima, pesan turunnya Al-Quran. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan doamu. Jangan sombong. Usaha boleh, ikhtiar wajib, tapi jangan angkuh, karena hidup kita ini berserah kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ayub berdoa, la ilaha illa. Nabi Yunus berdoa di dalam 3 kegelapan, gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan gelap, dalam laut gelap, tengah malam gelap. Apa kata dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Ibrahim yang namanya kita sebutkan berapa kali dalam sholat, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dia berdoa. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi habli minah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Baru punya anak setelah berumur 86 tahun. Ini jamaah tiba-tiba datang komplain sama Ustaz Somad. Saya berdoa Rabbi habli minas sholihin, kenapa anak saya belum lahir? Kamu doanya kapan? Pagi tadi. Ya, nggak bisa seperti itu. Walaupun Allah Maha Kuasa, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun, tapi ada prosesnya, guys. Ini banyak manusia yang menghilangkan proses. Nabi Muhammad SAW berdoa minta pindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah Ka'bah.
17 bulan, 18 bulan turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini sekarang banyak orang tidak berdoa. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam ayam nampak padi. Pas ditanya, ente nggak baca doa? Doa yang lamanya belum makbul, kok sama lagi. Kalau imam baca doa, aminkan. Puncak acara maulid, doa. Puncak acara nuzul Quran, doa. Puncak acara pengajian, doa. Karena doa adalah intisarinya. Orang yang tidak mau berdoa sombong. Orang yang hanya berdoa tidak mau berusaha, pesong. Orang yang hanya berusaha tak mau berdoa, sombong. Maka kita berdoa kepada Allah. Makanya di dalam ayat tentang puasa itu paling dekat dengan ayat puasa adalah ayat doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya kalau dia berdoa kepadaku. Tidak ada doa yang tak dikabulkan Allah. Saya sudah doa minta kambing Pak Ustaz, dari subuh tadi sampai maghrib kok nggak dapat kambing. Doa makbul, tapi kau tak tahu mana buktinya. Sebenarnya kau tadi nabrak kambing, gak ada. Ada kalanya doa minta kambing dapat kambing. Ada kalanya doa minta kambing gak jadi nabrak kambing. Ada kalanya doa minta kambing tidak dikasih di dunia, akan dibalas di surga. Karena menurut ilmu Allah kau lebih baik dapat di sana. Karena kalau kau kasih kau kambing di dunia, nanti kau tidak jadi acara nuzul Quran karena langsung berkunang-kunang dan mati. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, kita hidup ini menurut Allah atau menurut kita? Menurut Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang tausiah nuzul Quran di Masjid Raya Muara Teweh tadi? Ustadz Somad. Yang disampaikannya berapa poin? Ada 5. Yang 5 itu apa aja? Antum gak ingat. Mudah ingatnya. Tinggal dicari saja rekamannya dalam Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ala hadirin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna natawassalu ilayka bi sirril Fatihah wa bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an tuyassir lana umurana wa taqdi hajatina wa tuballigh maqasidana ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat. Ya Allah, barakah salawat, barakah kemuliaan Rasulullah, barakah surat Al-Fatihah. Tunaikanlah segala hajat-hajat kami, sampaikanlah segala maksud niat baik kami. Engkau yang mengangkat derajat, Engkau yang menunaikan segala hajat. La tada' lana dzanban illa ghafartah. Pulang kami dari Masjid Raya Muara Teweh ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari segala hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Tolonglah kami supaya sembuh dari segala macam penyakit ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia selamatkan dari azab kubur. Wala aziban illa zawwajtah. Yang belum menikah temukan dengan jodoh yang baik-baik. Wala rahiban illa anjabatah. Yang sudah menikah berikan anak soleh dan solehah. Hafizil Quran. Jadikan anak kami menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta, jabatan dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina. Para pemimpin-pemimpin
kami, condongkan hati mereka untuk menolong agama dengan jabatan amanah yang kau berikan di pundak mereka. Allahumma ja'alhum umana'aka ala ardika, jadikan mereka orang-orang yang amanah di atas muka bumi-Mu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma nafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba was zina wal munkar. Selamatkan negeri kami, negara kesatuan Republik Indonesia, bil khusus Barito Utara Muara Tewe, dari segala malapetaka, bencana, musibah, narkoba, pergaulan bebas, semua perbuatan keji dan mungkar. Allahumma rizquna fis samaa'i fa'anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Barito Utara ya Allah. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih tertanam di dalam tanah, dekatkan kepada kami ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau masih jauh, maka jadikan dia di antara kami ya Allah. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau masih sulit, susah dan payah, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma zukna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki supaya kami bisa berkunjung haji umrah ke Baitullah. Allahumma zukna ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qim lana bi husnil khatimah wa la taqim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut lisan kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Tetap doakan jamaah sahabat, doakan para pemimpin, doakan kesan sholat mati husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Berikan kami posisi yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga diberikan kekuatan yang terbaik. Berikan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berdakwa, dalam berdoa umat, dan diberikan kepada keselamatan dunia dan akhirat. Akhirnya pada hukum Islam ini ingin membaca kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan taufiq hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.